Berjumpa kembali dengan saya Sarah Antoni di channel Pesan 3 Menit tentunya. Dan saya senang sekali siang hari ini ada di sini, ini di gereja Sidang Jemaat Allah. Iya, betul. Manis Renggo, GSJA Air Kehidupan Manis Renggo. Dengan Pak Gembala, namanya siapa Pak? Silakan perkenalkan. Iya, perkenalkan, nama saya Chandra Setiono. Saya aslinya dari Solo. Solo ya, dari Solo kemudian bisa ini terdampar atau tereliminasi, Bapak bisa sampai di Klaten, dan Klatennya itu adalah di kecamatan. Iya. Ya, oke, ceritakan Pak pengalamannya gimana? Bapak sudah menikah belum? Sudah punya Iya. anak? Dan apa barangkali side jobnya apa gitu Iya. Pak? Oke, puji Tuhan. Saya sudah menikah, istri Iya. satu, Yuli Maria Francisca dari Sulawesi. Iya. Dipercayakan Tuhan dengan 2 orang putra, kelas 5 SD yang pertama, yang kedua kelas 2 SD begitu. Kemudian saya juga ada side job, yaitu sebagai guru agama Kristen di SMK Negeri 4 Surakarta. Surakarta. Jadi Bapak dari sini ngajarnya sampai di Surakarta, Iya. Solo kan? Iya, setiap hari Senin sampai Jumat saya harus Tiap hari bolak-balik. maju, ya. Tapi selalu kembali ke sini. Selalu kembali ke sini. Sebetulnya pekerjaan Bapak yang terutama panggilan Bapak tuh apa sih, sebagai gembala ataukah guru agama atau gimana? Iya. Yang pertama bagi saya adalah sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala. Sebagai Iya, gembala. karena pertama kali saya adalah menjadi pendeta, baru menjadi guru agama. Nah. Makanya setelah saya menjadi guru agama, saya tidak ingin menyepelekan pelayanan yang Tuhan tempatkan pada saya, gitu. Sehingga ketika ada kesempatan kami untuk melayani secara mandiri, kami langsung ambil, sekalipun dengan resiko yang cukup besar. Saya harus maju setiap Senin sampai Jumat dari sini ke Senin, Solo. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngajar. Iya. Tapi bolak-balik itu baru namanya komitmen ya. Iya, betul. Sebetulnya mengajar sekolah agama juga kan ya sama pelayanan Iya, ya. pelayanan. Tetapi ada perbedaan apa antara mengajar sebagai guru agama dan menjadi seorang bapak gembala di sebuah gereja? Perbedaannya di mana, Pak? Iya. Perbedaan secara signifikannya adalah hubungan di dalam kalau jemaat itu lebih dalam, Ibu, ya. Lebih dalam, Ya, lebih dalam. emosionalnya itu. Ya, personal, bahkan kita bisa sampai ke masalah-masalah keluarga. Tetapi kalau di sekolah kecenderungannya tidak sampai terlalu dalam, Ibu, ya. Hanya sebatas ya akademis dan karakter, tapi karena waktunya terbatas dan juga Ibu ya? Istilahnya apa? Kapasitasnya untuk ke sana kita juga terbatas, jadi kita nggak bisa sampai Nggak ke bisa dalam. melampaui, Iya. ya kan? Apalagi dengan doktrin-doktrin tertentu dengan gereja yang berbeda, itu juga kita tidak bisa intervensi di dalam. Iya, jadi hanya sebatas Bapak mengajar, Bapak memberikan informasi, pengetahuan Iya. tentang agama Kristen, tetapi Iya. kalau di penggembalaan Bapak lebih dapat ngerasa memposisikan diri sebagai Bapak rohani Iya, dan ibu betul. rohani ya. Iya, betul. Sangat luar. Bapak enjoy ya Bapak ya dengan pekerjaan Tuhan di sini. Iya, puji Tuhan, sangat enjoy. Oke, Justru Mas. saya malah secara manusiawi, secara fisik saya sangat lelah sebenarnya, Ibu, ya, karena kan harus ke Iya, sana betul. kemari. Tetapi saya perhatikan, justru saya di sini tuh lebih jarang sakit ketika saya di Solo yang jaraknya hanya 5 menit PP. Luar biasa. Itu bagi saya mujizat yang luar biasa. Luar biasa. Saya menyelam itu kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, Ibu, ya. Saya terlatih, saya ini ngelaju, tapi kok malah jarang sakit. Jadi itulah anugerah Tuhan buat saya. Luar biasa. Bahkan kelihatannya Bapak lebih Iya, lebih gemuk. cabi ini ya, lebih cabi. Iya, lebih gemuk sedikit daripada dulu. Dulu saya itu 56-57 itu maksimal, Ibu. Tapi sekarang saya bisa 65-68. Wow, 10 kilo lebih. Itu sangat luar Iya. biasa ya. Jadi apa sih yang kita pelajari? Sebetulnya adalah kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan itu Iya. pasti di-cover oleh Iya, Tuhan. betul, Ibu, di-cover. Yang ngomong-ngomong, Bapak mau cerita tentang gereja ini, awalnya seperti apa Bapak? Iya. Berapa jemaatnya dan setelah berapa tahun kira-kira sekarang perkembangan iya. progresnya seperti apa? Ya. Awalnya saya ceritakan sedikit bagaimana saya bisa terdampar di sini. Iya. Ya, setelah kami melayani di Solo sebagai staf pastoral sekian lama, ada kerinduan dalam hati kami untuk mandiri, gitu, Ibu, ya. Kami doakan bertahun-tahun sampai akhirnya
klik dengan perkataan Ibu Sarah waktu itu mengumumkan ketika Ibu masih ketua PPD bahwa ada program pembukaan gereja, perintisan gereja non kota. Waktu itu saya langsung tangkap perkataan itu dan saya share ke istri, kami doakan, kemudian merasa damai. Dan itulah tanda buat kami untuk melangkah sekalipun masih belum pasti gimana, tapi kami melangkah dan matur ke Ibu dan akhirnya ditempatkan di sini. Kami di sini mulai tahun 2017 bulan Februari gitu. Kemudian 2018 kami menemukan gereja ini yang semula gereja ini terdampar juga, tidak dipakai, diterlantarkan oleh pelayan sebelumnya kurang lebih 13 tahun dan gereja ini dipakai menjadi kandang ayam. Dan jadi dari kandang ayam. Iya, dari kandang seperti ayam. Tempat lahirnya Tuhan Yesus ya. Kandang domba. Kandang domba ya. Jadi ini kandang ayam. Kemudian atapnya di sana sudah roboh, di sini juga hampir turun ke bawah. Jadi benar-benar memprihatinkan gereja ini. Kemudian kami follow up, kami izin ke lingkungan kanan kiri dan puji Tuhan akhirnya di ACC. Sekalipun belum dapat izin dari organisasi gereja di mana ini dinaungi karena pada waktu kami tidak tahu dengan siapa. Tapi puji Tuhan kami melangkah dan ibadah perdana adalah 6 Januari 2018. Sampai hafal ya, sangat berkesan. Nah, dulu waktu Bapak mulai kira-kira berapa jemaat dan sekarang? Belum ada. Belum ada. Ih, Bapak ini nekat banget ya, sudah rumahnya di Surakarta, mulai gereja di sini, juga belum ada orang sama sekali. Yang ada adalah gerejanya, ayam. Ayam bukan kandang ayam. Ada ayam nggak? Ayamnya milik sebelah. Ayam orang. Iya, jadi uniknya kami dipercayakan Tuhan dengan adanya gereja dulu Ibu. Jemaatnya belum ada. Simpatisan kami kenal cukup banyak ya. Ada sekitar 20 orang dan puji Tuhan mereka lah yang awal-awalnya mendukung kami untuk ya supaya gereja ini hidup ramai dan menjadi menara doa buat kami begitu. Tetapi puji Tuhan setelah 2 tahun bergumul, 2 tahun, jadi akhirnya Tuhan mulai kirimkan 1, 2, 3 jemaat dan puji Tuhan sampai hari ini yang berkomitmen atau menjadi anggota gereja ini 30 orang. 30 orang, tahu nggak? Kalian tahu? 1 jiwa saja yang bertobat, malaikat berpesta ria. 30 kali malaikat harus berpesta untuk 30 jemaat. Sangat luar biasa. Ngomong-ngomong Pak, ada sesuatu yang mengganggu, menggelitik atau mengganggu ya. Saya kan dengar itu Pak, bahwa Bapak untuk bisa mendapatkan gereja ini, Bapak itu sampai jual rumah. Iya betul. Jadi jual rumah, beli kandang ayam, kemudian jadi gereja. Gimana sih Pak? Kan kelihatannya rugi Pak. Bapak kan sudah punya rumah di kota besar, dijual, terus membeli sebuah kandang ayam, tidak ada orang, tidak ada ayam, berniat untuk membangun sebuah gereja. Kira-kira itu Bapak kalkulasinya gimana tuh? Kan orang selalu mengatakan kalau pendeta itu kan selalu niatnya adalah hoki lah ya kan, untuk beruntung lah, cuan lah ya. Orang kadang-kadang suka ngomong pendeta itu yang perpuluhan lah, yang meres jemaat lah, yang cari untung lah. Gimana Pak? Iya Ibu. Jadi karena kami sudah melayani di sini dan kami teringat satu pesan dari Ibu juga, kalau pelayanan ya jangan separuh-separuh. Dengan kami menemukan gereja ini dan lokasinya sangat strategis dan Tuhan memang sudah taruh kami di sini, ya kami harus all out. Kemudian kami berdoa bagaimana kiranya supaya bisa membeli gereja ini yang diharga waktu itu 60 juta bersih Ibu ya. Tuhan taruh dalam hati kami, saya dengan istri sepakat ditaruh bahwa apa yang ada padamu. Saya pikir-pikir apa yang ada pada saya, rumah. Kemudian akhirnya kami bersepakat, ya udah rumah kami jual. Secara manusiawi sebenarnya rugi Bu ya, karena milik pribadi saya yang sebenarnya pengen kami wariskan ke anak-anak. Tapi Tuhan pengenkan ini untuk diinvestasikan bagi kerajaan Allah di Manis Renggo ini. Ya sudah kami jual dan akhirnya beli di sini dan puji Tuhan ini sertifikatnya sudah hampir jadi Ibu. Jadi luar biasa ya. Aduh, aku terharu sampai mau nangis ya. Luar biasa. Oleh karena Bapak komitmen, Bapak ingin all out. Memang dalam pekerjaan Tuhan kita harus all out ya, nggak bisa setengah-setengah. Ya. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya mengenai gereja ini? Ya.
Harapan kami sebagai pemimpin rohani tempat ini, jemaat yang sudah ada adalah 30, kami ingin mereka bertumbuh secara kuantitas. Kami rindukan mereka mulai belajar untuk terlibat pelayanan dan menjangkau jiwa. Dan puji Tuhan mereka sudah merekomendasikan beberapa nama kepada kami dan sedang kami bawa dalam doa sehingga bisa bertambah mereka untuk melayani dan kemudian bertambah dalam hal jiwa-jiwa Bapak Ibu. Karena kami harus memiliki target tahun ke depan berapa sehingga tidak stagnan. Ya, dan kemudian untuk perlebaran gereja ini kami beriman di belakang gereja ini ada tanah sekitar 300 sampai 500 meter. Saya belum menghitung tapi sudah kami doakan. Ini milik sebelah yang dulu juga menghibahkan tanah ini dan sedang kami doakan, dan jemaat pun juga sedang menabung sedikit demi sedikit yang dikumpulkan ke gereja sehingga satu saat kami bisa membeli tanah ini. Luar biasa, doakan guys, kita semua berdoa. Memang saya kalau pergi di gereja-gereja itu biasanya saya suka lihat kiri kanan belakang ada nggak tanah yang bisa dibeli. Ngomong-ngomong, Bapak yang menghibahkan tanah dulu sebelum Bapak itu memangnya Kristen? Iya Ibu, dulu Kristen, anggota gereja ini. Sebelum kami ketemu, kami sudah membicarakan dan akhirnya di ACC. Setelah kami ketemu kurang lebih 6 bulan, 7 bulan beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi waktunya sangat tepat sekali. Indah pada waktunya. Iya, indah. Terima kasih Pak bincang-bincangnya, sangat diberkati saya pada siang hari ini. Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada para viewers dari channel Pesan 3 Menit? Ya, untuk para viewer channel 3 Menit, intinya dalam melakukan segala sesuatu kita harus all out, tidak boleh separuh-separuh. Karena dengan all out, sepenuh hati dan juga bersama dengan Tuhan, pasti akan ada hasil dan hasilnya pasti luar biasa. Haleluya. Amin. Oke. Pamit dulu. Tuhan